Halo, selamat siang pemirsa. Koalisi Partai Pendukung Prabowo Subianto resmi mengganti nama menjadi Koalisi Indonesia Maju. Hal tersebut dilakukan setelah Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional atau PAN resmi berkoalisi di Partai Pendukung Prabowo Subianto. Lalu bagaimana sikap Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB? Saya Sira Safira akan menemani Anda dalam program Kabar Pemilu. Setelah resmi didukung oleh Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional atau PAN, Koalisi Partai Pendukung Prabowo Subianto akhirnya resmi berganti nama. Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR yang awalnya hanya terdiri dari dua partai berubah menjadi Koalisi Indonesia Maju. Jalan panjang koalisi pendukung bakal calon presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru. Calon presiden dari Partai Gerindra ini akhirnya resmi mengantungi dukungan dari 4 partai. Keempat partai pendukung Prabowo saat ini adalah Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Partai Golkar, dan Partai Amanat Nasional, PAN. Dengan tambahan 2 partai baru, maka Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, yang tadinya hanya terdiri dari Partai Gerindra dan PKB, resmi dibubarkan. Pemikiran beliau benar dan berhasil sampai sekarang. Dan untuk itulah saya sepenuh hati, saya ingin teruskan perjuangan beliau dan bersama tim kita. Tadi kita berembuk, para ketua umum tadi berembuk walaupun sebentar. Ya Pak Zul, Pak Erlangga, Gus sama Profesor. Kita sepakat koalisi kita beri nama Koalisi Indonesia Maju. Meski telah bergabung dengan koalisi baru, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengaku baru diberitahu tentang pembubaran Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Iya, saya baru dikasih tahu tadi Pak Prabowo bahwa koalisinya namanya Koalisi Indonesia Maju. Tentu saya akan lapor ke partai bahwa perkembangannya sudah berubah, berarti KKIR dibubarkan dong. Nah, saya nggak tahu, saya akan lapor ke partai dulu. Saya nggak tahu, makanya saya baru dikasih tahu. Sebelumnya dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, Partai Kebangkitan Bangsa dengan tegas meminta agar Muhaimin Iskandar diusung sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Namun hadirnya 2 partai pendukung baru dikhawatirkan akan menggerus peluang Muhaimin menjadi calon wakil presiden. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Dengan kehadiran Koalisi Indonesia Maju sebagai pendukung Prabowo Subianto, peta partai pendukung calon presiden di Pilpres 2024 kembali berubah. Berikut update terkini peta partai pendukung kandidat calon presiden. Partai Amanat Nasional atau PAN menggelar acara puncak hari ulang tahun ke-25 di kawasan Senayan, Jakarta. Sejumlah tokoh partai pendukung koalisi Prabowo Subianto hadir dalam acara ulang tahun PAN ini. Di antaranya Yusril Iza Mahendra, kemudian Prabowo Subianto dan juga Muhaimin Iskandar, serta Erlangga Hartarto. Dalam kesempatan ini Prabowo Subianto memberikan pidato politik yang diakhiri dengan pantun. Prabowo memuji Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang dinilai berhasil membawa PAN lebih maju.
Pemirsa, rangkaian acara ulang tahun PAN terus berlanjut hingga hari ini. Di antaranya konsolidasi internal partai dan fun game. Lalu bagaimana acara tersebut berlangsung? Kita tanyakan kepada reporter Reyhana Mezia yang ada di kawasan Senayan, Jakarta. Reyhana, bagaimana dengan rangkaian acara HUT ke-25 PAN pada hari ini? Baik, selamat siang Sira Safira dan juga pemirsa. Hari ini merupakan puncak perayaan HUT PAN yang ke-25 yang menginjak di hari kedua. Nah, ada sejumlah aktivitas ataupun rangkaian acara dimulai dari BIMTEK bahkan hingga nanti adanya acara pantura ataupun PAN turnamen. Lantas pemirsa, seperti apa sebetulnya puncak perayaan PAN yang ke-25 ini? Saya akan mengajak Anda untuk berbincang pemirsa dengan panitia HUT PAN yang ke-25 yakni Zita Anjani. Halo Bu, selamat siang. Halo Bu, makasih. Iya, nah Bu, lalu apa sih sebetulnya yang membedakan HUT PAN yang di tahun ini dengan tahun sebelumnya? Ya, jadi tahun ini karena bertepatan dengan 17 Agustus, jadi momentumnya masih kemerdekaan Republik Indonesia dan juga PAN ulang tahun ke-25 tahun, perak ya. Jadi kita adakan kompetisi. Sebenarnya message-nya itu penting adalah sebentar lagi kita menghadapi pemilu, pileg, pilkada serentak. Jadi kita pengen kita bisa berkompetisi tapi damai dan juga sportif. Jadi kita bikin namanya Pantura, PAN turnamen, di mana nanti akan ada 12 tim, isinya politisi, juga politisi artis yang akan bertanding secara kompetitif tapi sportif. Nah, lalu Bu, ketika menyebut HUT PAN ini apakah ada target khusus untuk di parlemen nanti, Bu? Tentunya pastinya sesuai yang mungkin bisa baca di survei-survei ya, tren PAN selalu naik, terakhir 4,3% dan terus kita kejar, bahkan sudah ada beberapa survei yang menyatakan di September insya Allah PAN bisa di angka 6%, nggak menutup kemungkinan juga bisa double digit gitu. Jadi salah satu target kita untuk DPR RI di 60 kursi. Untuk acara Pantura nanti sebetulnya seperti apa nih Bu persiapannya sejauh ini? Untuk acara Pantura sih sudah siap ya, bahkan nanti juga diliput sama di YouTube ya. Di YouTube banyak sekali vlogger-vlogger, YouTuber-YouTuber yang juga akan meliput kegiatannya. Kalau persiapannya sudah 100% siap dan 12 tim nanti yang akan bertarung mulai dari salah satunya wakil ketua MPR, ada juga artis-artis sudah siap juga. Harapannya apa Bu di tahun acara PAN yang ke-25 ini ulang tahunnya, Bu? Ya, harapannya bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa politisi artis, politisi wirausaha semuanya berkompetisi untuk Indonesia yang lebih baik lagi dan bisa dilihat di Pantura, PAN turnamen. Oke, baik, terima kasih Bu Zita atas waktunya ya. Ya pemirsa, begitu dia serangkaian acara dari ulang tahun HUT PAN yang ke-25 ini, dan tentunya di siang hari ini di tempat saya mengabarkan sedang dilaksanakan bimbingan teknis ataupun BIMTEK yang dilaksanakan oleh langsung Ketua Partai Umum PAN yakni Zulkifli Hasan yang menjadi narasumber. Selain itu juga ada Bapak Erick Thohir yakni selaku Menteri BUMN. Begitu Sira dan juga pemirsa, saya kembalikan kepada studio. Reyhana Mezia, informasi langsung dari Senayan. Pemirsa, hubungan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dengan keluarga Presiden Joko Widodo disindir saat sidang uji materi Undang-Undang Pemilu. Informasinya akan kami hadirkan. Pemirsa, hubungan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dengan keluarga Presiden Joko Widodo disindir saat sidang uji materi Undang-Undang Pemilu. Kuasa hukum pihak terkait mempertanyakan posisi Anwar Usman yang dikhawatirkan memiliki konflik kepentingan dalam memutus perkara terkait usia minimal calon wakil presiden. Posisi Ketua Umum Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dipertanyakan saat sidang uji materi gugatan Undang-Undang Pemilu di Mahkamah Konstitusi hari ini. Kuasa hukum pihak terkait Sunandiantoro SH mempertanyakan posisi Anwar Usman selaku dalam memutus perkara gugatan uji materi yang meminta kelonggaran syarat minimal untuk capres dan cawapres. Gugatan yang meminta syarat minimal diturunkan dari 40 tahun menjadi 35 tahun dinilai akan membuka pintu bagi Gibran Rakabuming Raka yang notabene adalah keponakan Ketua MK. Bahwa status yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi yang merupakan suami dari Ibu Hidayati yaitu adik kandung dari Presiden Insinyur Haji Joko Widodo juga tidak luput dari sasaran tafsir liar tersebut, sehingga mengesankan hubungan kekerabatan, garing kekeluargaan beliau berdampak pada pertimbangan yang diambil dalam memutuskan perkara agung. Menanggapi sindiran ini, Ketua MK Anwar Usman langsung membalas dan menegaskan posisinya yang tetap netral. Begini, saya disumpah untuk duduk di sini demi Allah.
Saya berkali-kali mengatakan bagaimana Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi saya tidak bermaksud mendahului apapun putusan nanti, tetapi saya perlu sampaikan dan terima kasih karena menyampaikan beberapa tanggapan masyarakat, katakanlah begitu kalau ada. Ya, Nabi Muhammad anaknya mencuri akan potong sendiri tangan oleh Nabi Muhammad. Ya, gitu ya. Terima kasih. Saat ini Mahkamah Konstitusi tengah menyidangkan gugatan uji materi Undang-Undang Pemilu. Poin utama dalam gugatan kali ini adalah tentang perubahan syarat usia minimal bagi calon presiden dan wakil presiden diturunkan dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Lalu bagaimana hasil sidang Hakim Konstitusi mengenai batasan umur Capres-Cawapres hari ini? Kita akan tanyakan langsung kepada Nadila Saleh yang ada di kantor Mahkamah Konstitusi. Nadila, apa informasi terbaru, apa saja hasil sidang Hakim Konstitusi mengenai batasan umur Capres-Cawapres hari ini? Ya, baik. Selamat sore Sira dan juga pemirsa. Benar bahwa hari ini Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang lanjutan gugatan usia calon presiden dan calon wakil presiden yang menurut pantauan kami ini telah berlangsung sekiranya pukul 10.30 hingga pukul 12.30 waktu Indonesia Barat di gedung Mahkamah Konstitusi. Titik kami menggambarkan saat ini. Dapat informasikan bahwa sidang gugatan hari ini diagendakan ataupun beragendakan yaitu mendengarkan keterangan ahli dan juga mendengarkan keterangan dari pihak terkait. Ahli yang dihadirkan hari ini yaitu ahli hukum konstitusi yaitu Bivitri Susanti, yang mana memang Sira kita ketahui bersama bahwa perkara ini ataupun gugatan ini memang telah digugat oleh sejumlah pihak, namun pihak yang diproses gugatannya ini ada 3 pihak yang mengikuti gugatan pada hari ini ataupun persidangan pada hari ini. Yang pertama ini dari Partai PSI yang mana mereka menggugat undang-undang pemilu, mereka meminta agar usia calon presiden ataupun calon wakil presiden ini batas minimalnya yaitu 35 tahun. Selain itu, selain Partai PSI yang menggugat terkait dengan undang-undang pemilu yang berkaitan dengan usia calon presiden dan calon wakil presiden, ini ada Partai Garuda yang juga menggugat, namun mereka meminta agar usia minimal dari calon presiden ataupun calon wakil presiden yaitu 40 tahun atau mereka yang telah memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara ataupun berpengalaman dalam pemerintahan begitu. Selain itu, Sira dan juga pemirsa, selain kedua pihak tersebut yang menggugat berkaitan dengan usia calon presiden dan calon wakil presiden, ini juga ada pihak dari sekelompok masyarakat begitu, maksud kami dari kepala daerah begitu, beberapa daerah yang menggugat undang-undang pemilu dengan alasan yang sama dari Partai Garuda, yang mana mereka meminta agar batas minimal dari calon presiden dan calon wakil presiden ini adalah 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara. Dan juga Sira dan juga pemirsa, ada satu hal menarik ataupun unik yang kami temui dalam persidangan tadi, yang mana memang ada pernyataan yang berseberangan dari pernyataan ataupun keterangan-keterangan pihak-pihak yang tadi telah saya sebutkan, bahwa memang dalam persidangan tadi dihadirkan pihak dari warga Jawa Timur yang diwakili oleh pengacara Sunan Diantoro, yang mana dalam keterangan Sunan ini menyampaikan bahwa pihaknya menolak tegas gugatan penurunan usia capres dan juga cawapres. Dirinya menilai bahwa apabila ada batasan usia minimal dari capres dan juga cawapres, maka harusnya ada batasan maksimal usia calon presiden dan juga calon wakil presiden. Kemudian Sira dan juga pemirsa, ini jika kami mengutip sedikit begitu dari sidang pendahuluan yang berlangsung pada tanggal 31 Mei 2023 kemarin, yang menyampaikan tujuan dari gugatan sejumlah pihak ini, bahwa memang dari kuasa hukum setiap pemohon ini menjelaskan bahwa mereka telah kehilangan hak konstitusionalnya, seperti itu Sira. Kita akan nantikan bersama-sama bagaimana kelanjutan dari gugatan ini. Nadila Saleh, informasi langsung dari Gedung MK Jakarta. Pemirsa, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Abu Rizal Bakri, menghadiri dan menyampaikan kuliah umum pada program pendidikan politik yang digelar Golkar Institute.
Abu Rizal Bakri memberikan motivasi tentang kepemimpinan, pemahaman politik, dan ekonomi. Abu Rizal Bakri juga menjelaskan tentang tantangan yang harus dihadapi calon pemimpin di masa depan. Ia menyimbolkan pemimpin adalah nahkoda kapal yang harus tahu tujuan pelayaran dan bagaimana menghadapi gelombang besar. Yang ingin saya sampaikan, untuk menjadi seorang pemimpin yang tangguh, dia akan menghadapi banyak ombak-ombak, banyak karang-karang yang saudara-saudara harus hadapi. Tidak ada pemimpin yang langsung menjadi pemimpin top tanpa adanya sesuatu pengalaman-pengalaman dan satu kejadian-kejadian yang kadang-kadang tidak mengenakan. Gagal menghadiri debat 3 kandidat kuat calon presiden mahasiswa Universitas Indonesia Kampus UI hari ini menerima kunjungan dari calon presiden Anies Baswedan. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Gagal menghadirkan debat 3 kandidat kuat calon presiden mahasiswa Universitas Indonesia atau UI hari ini menerima kunjungan dari calon presiden Anies Baswedan. Di kampus UI hari ini calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini memberi kuliah umum kebangsaan. Kandidat calon presiden Anies Baswedan hari ini hadir di kampus Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat. Calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini hadir untuk menjawab tantangan debat dari BEM UI. Namun karena tidak hadirnya 2 kandidat capres lain, Anies hanya memberikan kuliah kebangsaan di hadapan mahasiswa. Anies Baswedan memberi kuliah kebangsaan sesuai undangan dari FISIP UI Depok. Di hadapan para mahasiswa, Anies menjawab judul dari FISIP UI, hendak dibawa kemana Indonesia kita. Jadi, harapannya adalah gagasan ke depan, kita ingin satu Indonesia yang kelima, satu perekonomian, satu kesemakmuran, satu kesejahteraan. Artinya, setiap keluarga bisa memenuhi kebutuhan pokok, bisa menabung, bisa merencanakan masa depan. Seusai memberi kuliah umum, Anies menyempatkan diri makan siang di kantin kampus FISIP sambil meladeni para mahasiswa yang ingin berfoto bersama. Dari Depok, Jawa Barat, Parulian Panggabean, TV One mengabarkan. Pemirsa, Ketua Bapilu P3 Sandiaga Uno memberikan arahan pada konsolidasi partai di kantor DPW P3 Daerah Istimewa Yogyakarta. Konsolidasi partai ini diikuti seluruh DPC P3 se-DIY sebagai langkah pemenangan pemilu dan Pilpres 2024 mendatang. Dalam arahannya, Sandiaga mendorong ekonomi hijau, yakni harga murah, kerja mudah, dan hidup berkah sebagai upaya partai P3 membangun bangsa dan negara, serta penguatan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Sepakat koalisi kita beri nama Koalisi Indonesia Maju. Yakin seyakin-yakinnya kita hanya bisa bangkit sebagai negara hebat hanya